Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang uji Chi-square. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aditya Ferdiansyah dan rekan saya. Nama saya Hana Nabila Aprilia dengan NIM 19 107 13 113. Lanjut ke sebab pokok bahasan. Yang pertama, konsep uji hipotesis perbedaan proporsi. Yang kedua, pengertian uji Chi-square dan Fisher eksak. Lalu yang ketiga ada syarat uji Chi-square dan Fisher eksak test. Yang keempat ada aplikasi uji X kuadrat untuk uji independensi dan homogenitas. Dan yang terakhir ada keterbatasan uji X kuadrat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu konsep uji hipotesis perbedaan proporsi. Uji beda proporsi ini digunakan pada data kategorikal yang mengukur frekuensi suatu kejadian. Uji beda proporsi ini dapat digunakan pada sampel yang tidak berdistribusi normal atau sampel berjumlah kecil yaitu kurang dari 30. Misalnya, ada lebih dari 2 proporsi yang akan dilihat perbedaannya. Maka kita tidak bisa melakukan lagi uji Z untuk 2 proporsi karena akan dilakukan berulang kali uji. Karena hal ini mengakibatkan derajat kepercayaan menjadi rendah. Contohnya ada 3 proporsi, yaitu kita sebut saja P1, P2, dan P3. Jika dilakukan uji Z, akan ada 3 pasang, yaitu P1 dengan P2, lalu P1 dengan P3, dan P2 dengan P3. Sehingga tingkat inflasi menjadi lebih besar atau meningkat. Agar tidak terjadi hal yang demikian, maka dilakukan uji chi-square. Selanjutnya, terdapat gambar yang menampilkan 3 jenis distribusi chi-square dengan derajat kebebasan yang berbeda, yaitu 1, 5, dan 10. Di sini terlihat bahwa semakin kecil derajat kebebasan, maka kemiringan kurva distribusi semakin positif, yaitu artinya proporsi nilai rendah pada distribusi lebih besar. Dan semakin besar derajat kebebasan, maka kurva distribusi semakin simetris. Jadi intinya distribusi X kuadrat adalah kurvanya miring ke kanan. Sehingga prosedur uji statistiknya disebut juga uji chi-square. Dan bentuknya berbeda-beda sesuai dengan derajat kebebasan. Dan semakin besar derajat kebebasan, maka kurva distribusi semakin simetris dan tetap miring ke kanan. Selanjutnya, saya akan membahas uji chi-square atau uji chi kuadrat. Uji chi-square disebut juga dengan chi kuadrat. Uji chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada 2 variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Jadi, inti dari uji chi-square adalah perbandingan nilai pengamatan dengan nilai harapan. Semakin besar perbedaan nilai observasi dengan harapan, maka kemungkinan perbedaan antara proporsi yang diuji. Selain itu, uji chi-square juga digunakan untuk menguji 2 kelompok data, baik itu data variabel independen maupun dependennya, berbentuk kategorik atau dapat juga dikatakan sebagai uji proporsi untuk 2 sampel atau lebih, sehingga data yang dihasilkan ini bersifat diskrit. Contohnya ini seperti mengetahui hubungan antara status gizi ibu dengan kejadian BBLR. Jadi intinya, uji chi kuadrat ini digunakan untuk menguji 2 kelompok, untuk 2 sampel atau lebih. Dan dasar uji chi kuadrat ini sendiri adalah membandingkan perbedaan frekuensi hasil observasi dengan frekuensi harapan. Perbedaan tersebut meyakinkan jika harga dari chi kuadrat sama atau lebih besar dari suatu harga yang telah ditetapkan pada taraf signifikan tertentu. Bisa dilihat juga dari tabel X kuadrat. Pengujian chi-square ini adalah dengan membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Pembuktian uji chi-square ini dapat digunakan dengan rumus yaitu X kuadrat sama dengan sigma O dikurang E kuadrat dibagi E, di mana O itu adalah nilai observasi dan E adalah nilai harapan. Nilai harapan ini dapat dicari dengan rumus E sama dengan total baris dikali total kolom dibagi jumlah keseluruhan data, maka didapatkan hasil nilai harapan.
Uji chi-square ini juga mempunyai jenis-jenis uji yang digunakan untuk beberapa tujuan. Yang pertama itu ada uji independensi, yaitu digunakan untuk menguji apakah dua variabel dalam suatu populasi saling bebas atau independen, atau ada tidaknya asosiasi antara dua variabel. Yang kedua, uji homogenitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah suatu kelompok homogen dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan proporsi dari beberapa sampel. Yang ketiga, goodness of fit, yaitu menguji seberapa jauh suatu pengamatan sesuai dengan parameter yang dispesifikan, atau bisa juga disebut dengan uji kecocokan. Selanjutnya, saya akan membahas syarat-syarat uji chi-square. Yang pertama, sampel dipilih secara acak. Dipilih secara acak dalam suatu populasi. Yang kedua, semua pengamatan dilakukan independen atau bebas. Yang ketiga, setiap sel paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 1. Sel-sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak melebihi 20% dari total sel. Hal ini mengindikasikan bahwa uji ini baik digunakan pada jumlah sampel yang cukup besar dan tidak efektif apabila digunakan untuk sampel yang kecil. Yang keempat, besar sampel sebaiknya lebih dari 40. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu pengertian Fisher exact. Fisher exact ini adalah uji alternatif chi-kuadrat untuk tabel silang 2x2 dengan ketentuan sampel kurang atau sama dengan 40 dan terdapat sel yang nilai harapan kurang dari 5. Jadi, apabila terdapat sampel kurang atau sama dengan 40 dan terdapat sel yang nilai harapan kurang dari 5, maka sebaiknya dilakukan uji Fisher exact. Dan uji Fisher ini juga dapat digunakan untuk sampel kurang dari 20 dalam kondisi apapun, baik terdapat sel yang nilai harapan E-nya kurang dari 5 ataupun tidak. Jika pada tabel kontingensi ini dijumpai banyak nilai ekspektasi yang kecil, maka beberapa kolom atau baris harus digabung atau digunakan uji statistik secara eksaks, atau biasa yang kita sebut ini adalah melakukan uji Fisher exact. Saya akan memberi contoh kasus Fisher exact. Yang pertama, sebuah studi kasus kontrol ingin melihat pengaruh merokok malam dengan kejadian kanker paru. Hasil yang diperoleh tersaji pada tabel silang berikut ini. Jadi kita bisa melihat tabel di atas ini. Nah, dalam menghitung probabilitas Fisher seperti tabel di atas mudah dilakukan, karena salah satu sel ini terdapat nilai 0, yang artinya kita tidak perlu lagi menghitung nilai deviasi ekstrimnya. Untuk mencari rumus Fisher exact itu dapat digunakan dengan P sama dengan A ditambah B faktorial dikali C ditambah D faktorial dikali A ditambah C faktorial dikali B ditambah D faktorial. Didapatkan nilai sebesar 0,1143. Karena nilai P 0,11, karena nilai P lebih besar dari nilai alfa, maka kita menerima HO pada uji satu sisi. Sedangkan pada uji dua sisi, kita dapat mencari dengan mengkalikan nilai probabilitas yang pertama dikalikan dengan 2, yaitu didapatkan hasil 0,228. Pada nilai probabilitas 1 didapatkan hasil sebesar 0,114, yaitu artinya lebih besar dari nilai alfa. Nilai probabilitas pada uji dua sisi diperoleh sebesar 0,228, yang artinya lebih besar daripada nilai alfa. Jika nilai P lebih besar daripada nilai alfa, maka HO diterima. Sedangkan jika nilai P lebih kecil dari alfa, maka HO ditolak. Keputusannya adalah HO diterima karena P-value lebih besar daripada alfa. Jadi pada baik uji satu sisi maupun dua sisi menyimpulkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara mereka yang merokok maupun tidak merokok pada malam hari terhadap kanker paru. Selanjutnya, subbab keempat yaitu tentang aplikasi uji X kuadrat untuk uji independensi dan homogenitas. Oke, yang pertama yaitu uji independensi. Hal ini digunakan untuk menguji apakah dua kejadian tersebut saling bebas atau independensi atau tidak. Penilaian beberapa besar perbedaan yang ada
sehingga dinilai ada perbedaan antara nilai observasi dengan nilai ekspektasi. Dilakukan prosedur dengan uji X kuadrat. Prosedur uji X kuadrat yang paling sederhana yaitu uji X kuadrat menurut Pearson. Uji X kuadrat menurut Pearson dilakukan dengan menjumlahkan selisih nilai observasi dengan nilai ekspektasi kuadrat relatif terhadap nilai ekspektasinya dan mencari nilai P, atau membandingkan nilai X kuadrat untuk nilai tersebut dengan X kuadrat tabel menggunakan distribusi X kuadrat pada derajat kebebasan yang ada. Secara matematik, X kuadrat dapat dituliskan sebagai berikut. X kuadrat sama dengan sigma O dikurang E kuadrat dibagi dengan E, di mana di situ keterangannya O sebagai frekuensi hasil observasi, E merupakan frekuensi yang diharapkan, nilai E didapatkan dengan jumlah sebaris dikali kolom dibagi dengan jumlah data, dan kita menggunakan DF, yaitu dapat diperoleh dengan B-1 dikali dengan K-1, di mana B merupakan jumlah kategori variabel independen atau jumlah baris pada tabel, dan A merupakan jumlah kategori variabel dependen atau jumlah kolom pada tabel. Lalu kita masuk ke langkah pengujian. Yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. HO merupakan kejadian anemia dan BBLR saling lepas atau independen, atau tidak ada asosiasi atau hubungan antara ibu anemia dengan bayi BBLR. Lalu HA merupakan hipotesis alternatif, yaitu ada hubungannya antara ibu anemia dengan bayi BBLR. Yang kedua, misalkan kita ambil derajat kebebasannya yaitu 0,05. Nah, kita buat dulu tabelnya di sebelah ini nih. Dan kita mulai menghitung nilai harapan, yaitu ada nilai observasi. Ini baris 1 dan kolom 1, yaitu 30. Ini kita bisa dapat 1,67. Lalu seterusnya kita cari, sudah dapat semua. Dan hasil ini dilihat dari tabelnya yang telah kita buat. Lalu untuk menghitungnya yaitu dengan rumus sebelumnya, yaitu dengan X kuadrat sama dengan sigma O dikurang E kuadrat per E. Setelah kita mendapat hitungan sehingga dapat X kuadratnya yaitu 19,1. Lalu yang selanjutnya mencari nilai X kuadrat pada tabel derajat kebebasan, dan diperoleh dari tabel yaitu X kuadratnya menjadi 3,841. Lalu selanjutnya membandingkan nilai X kuadrat hasil perhitungan dengan X kuadrat tabel. X kuadrat sama dengan 19,2 dan lebih besar dari X kuadrat 3,841. Lalu kesimpulannya yaitu ada hubungan antara anemia, ibu anemia, dan bayi BBLR. Yang selanjutnya yaitu uji homogenitas. Dilihat dari namanya, homogen, yaitu untuk menguji kesamaan proporsi suatu populasi dengan proporsi populasi yang lainnya. Sampel ditarik dari masing-masing populasi. Seringkali ingin ditentukan apakah distribusi suatu karakteristik tertentu sama atau berbagai kelompok. Misalnya ada 2 sampel random yang terdiri dari 100 orang buruh tani di desa pegunungan dan sampel kedua 100 orang buruh nelayan di desa pantai. Setelah kita teliti dari contoh kasus tersebut, lalu kita membuat langkah pengujian. Yang pertama, HO, tidak ada perbedaan status gizi antara buruh tani di desa pegunungan dan buruh nelayan di desa pantai. Lalu HA-nya, ada perbedaan status gizi antara buruh tani di desa pegunungan dan buruh nelayan di pantai desa. Lalu yang kedua, tentukan nilai kemaknaan, misalnya 0,05. Selanjutnya, menghitung nilai harapan E. Dilihat dari 67,5 dan juga semuanya kita cari, lalu dapatlah hasilnya segitu.
Lalu langkah keempat yaitu dengan menghitung uji statistik dengan menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu X kuadrat sama dengan sigma O dikurang E kuadrat per E. Kita masukkan angkanya, lalu dapatlah hasil 0,57. Selanjutnya, dengan mencari nilai X kuadrat, tabel dengan derajat kebebasan. Kita hitung df-nya, 2 min 1 kali 2 min 1 sama dengan 1. Dan diperoleh dari tabel, yaitu 3,841. Dan selanjutnya kita bandingkan antara nilai X hasil perhitungan dengan X kuadrat tabel. Dan dapat terjadi X kuadrat sama dengan 0,57 lebih besar daripada X kuadrat di tabel. Jadi sehingga dapat diputuskan bahwa gagal telak HO. Dan terakhir kita membuat kesimpulan. Tidak ada perbedaan status gizi antara buruh tani di desa pegunungan dan buruh nelayan di desa pantai. Selanjutnya yang terakhir ada uji goodness fit. Uji goodness fit digunakan untuk menguji kesesuaian seberapa jauh suatu pengamatan sesuai dengan parameter yang dispesifikan, atau yang disebut juga uji kecocokan. Pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data dan sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak. Nah, bagaimana sih jika ada tabel yang terdiri dari banyak sel? Maka untuk mempercepat perhitungan dapat digunakan rumus X kuadrat sama dengan sigma O kuadrat per E dikurang N. Dan di mana N merupakan total frekuensi keseluruhan pengamatan. Lalu subbab terakhir yaitu keterbatasan Chi kuadrat atau Chi square. Uji Chi kuadrat menuntut frekuensi harapan atau expect atau dilambangkan dengan E. Dalam masing-masing sel tidak boleh terlalu kecil. Dan jika frekuensinya sangat kecil, penggunaan uji ini mungkin menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, dalam pengujian uji Chi kuadrat harus memperhatikan keterbatasan uji tersebut. Berikut keterbatasan uji ini adalah: yang pertama, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan atau nilai ekspektasi kurang dari 1. Yang kedua, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan atau nilai ekspektasi kurang dari 5. Lebih dari 20% dari keseluruhan sel. Dan jika keterbatasan tersebut ternyata pada saat diuji dengan uji Chi kuadrat, peneliti harus menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan dalam rangka memperbesar frekuensi harapan dari sel-sel tersebut. Penggabungan ini dapat dilakukan untuk menganalisis tabel silang lebih dari 2x2, misalnya 3x2, 3x4, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Soal yang pertama yaitu suatu survei ingin mengetahui apakah ada hubungan asupan lauk dengan kejadian anemia pada penduduk desa X. Kemudian diambil sampel sebanyak 120 orang yang terdiri dari 50 orang yang asupan lauknya baik dan 70 orang asupan lauknya kurang. Setelah dilakukan pengukuran kadar hemoglobin, ternyata dari 50 orang yang asupan lauknya baik, ada 10 orang yang dinyatakan anemia. Sedangkan dari 70 orang yang asupan lauknya kurang, ada 20 orang yang anemia. Pertanyaannya, ujilah apakah ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Pertama-tama, kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis ini terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis A, atau yang biasa disebut hipotesis alternatif. Hipotesis 0 ini yaitu P1 sama dengan P2, yang artinya tidak ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Jadi intinya kalau hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan proporsi antara dua kelompok. Dan hipotesis alternatif yaitu P1 tidak sama dengan P2, yang artinya ada perbedaan proporsi anemia pada dua kelompok tersebut. Jadi kalau misalnya hipotesis alternatif itu terdapat perbedaan
proporsi pada dua kelompok. Selanjutnya, pada tabel diketahui nilai observasi, yaitu nilai observasi pertama sama dengan 20, nilai observasi kedua sama dengan 50, nilai observasi 3 sama dengan 10, dan nilai observasi 4 sama dengan 40. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai observasi, kita selanjutnya mencari nilai harapan, yaitu dengan menggunakan rumus total baris dikali total kolom dibagi jumlah keseluruhan data. Untuk mencari nilai harapan 1, yaitu sama dengan nilai total barisnya sama dengan 70 dikali total kolomnya, total kolom pada nilai harapan 1 yaitu sama dengan 30 dibagi jumlah keseluruhannya itu 120. Jadi didapatkan hasil 17,5. Untuk mencari nilai harapan 2, 3, dan 4 juga sama dengan menggunakan rumus total baris dikali kolom dibagi jumlah keseluruhan data. Selanjutnya, kita melakukan uji statistik hitung nilai kuadrat sesuai rumus yang telah ditentukan. Rumusnya adalah K kuadrat sama dengan sigma O dikurang E kuadrat dibagi E. Dan dari perhitungan tersebut didapatkan hasil sebesar 1,143. Selanjutnya, kita tentukan nilai tabel pada tingkat inflasi, yaitu 0,05. Kemudian kita mencari nilai K kuadrat tabel dengan menghitung derajat kebebasan. Dari perhitungan derajat kebebasan, kita mendapatkan nilai sebesar 1. Selanjutnya, kita bisa lihat pada tabel K kuadrat didapatkan pada derajat kebebasan sama dengan 1 dan alfa sama dengan 0,5. Diperoleh nilai tabel yaitu sama dengan 3,841. Selanjutnya kita membandingkan nilai K kuadrat tabel dengan nilai K kuadrat hitung. Bila nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel, maka H0 gagal ditolak. Sebaliknya, apabila nilai hitung lebih besar nilai tabel, maka H0 ditolak. Keputusan statistik dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa K kuadrat hitung lebih kecil dari K kuadrat tabel, sehingga 0 gagal ditolak. Kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan proporsi anemia pada dua kelompok tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus 2, yaitu suatu penelitian telah dilakukan untuk mengetahui apakah ada asosiasi antara tingkat pendidikan masyarakat dengan pemilihan tenaga penolong persalinan. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Sampel pertama sebanyak 80 orang berpendidikan tinggi dan 70 orang berpendidikan rendah. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada sampel berpendidikan tinggi, 60 orang memilih bidan, dan sampel yang berpendidikan rendah, 40 orang memilih dukun beranak. Pertanyaannya, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika pengujian dilakukan pada nilai kemaknaan 5%? Pertama-tama, kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Pada hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan proporsi masyarakat dalam memilih tenaga penolong persalinan berdasarkan tingkat pendidikan. Dan pada hipotesis alternatif, yaitu ada perbedaan proporsi masyarakat dalam memilih tenaga penolong persalinan berdasarkan tingkat pendidikan. Selanjutnya, kita bisa melihat tabel berikut ini. Pada tabel berikut ini terdapat 4 sel. Pada sel pertama yaitu terdapat nilai 40, kita tulis saja A. Pada sel 2 terdapat nilai 30, kita sebut saja B. Pada sel 3 terdapat nilai 20, kita sebut saja C. Pada sel 4 terdapat nilai 60, kita sebut saja D. Selanjutnya, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus K kuadrat sama dengan N dikali AD dikurang BC kuadrat dibagi A ditambah C dikali B ditambah D dikali A ditambah B dikali C ditambah D. Didapatkan nilai sebesar 16,07. Kemudian kita mencari nilai tabel dengan menghitung derajat kebebasan. Lalu mendapat derajat kebebasan sebesar 1. Selanjutnya kita membandingkan nilai tabel dengan nilai hitung. Berdasarkan tabel K kuadrat pada derajat kebebasan 1 dan nilai alfa 0,5 diperoleh nilai tabel yaitu 3,841. Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Sehingga
Keputusannya H0 gagal ditolak atau diterima. Kesimpulannya, ada perbedaan proporsi masyarakat dalam memilih tenaga penolong persalinan berdasarkan tingkat pendidikan. Berikut adalah tabel chi-square atau chi-kuadrat. Dan inilah daftar pustaka yang kita gunakan untuk menyusun materi kali ini. Sekian kami dari kelompok 9, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.